Oke, sip, kita mulai ya. Nomor 6. Untuk nomor 6 ini, kalau kita melihat dari optionnya, di sini ada 5 option. Tadi yang pertama itu ada peta persebaran penduduk, yang kedua ada peta tata guna lahan. Ini Ibu udah share screen belum ya teman-teman? Udah ya? Udah ya? Yang C itu ada peta sumber daya alam, yang D itu peta topografi, yang E ini peta administrasi suatu wilayah. Nah, kalau misalnya kita disuruh nebak-nebak berkaitan dengan sistem informasi geografi, yang minggu lalu juga Ibu sudah sedikit jelaskan ya. Jadi ada beberapa analisis kalau misalnya sistem informasi geografi itu sebetulnya apa sih? Jadi kalau sistem informasi geografi kan itu kumpulan ya, kumpulan dari data-data geografis yang nantinya bisa disatukan dengan beberapa analisis. Salah satunya analisisnya itu pakai overlay ya, sampai akhirnya dia membuat suatu sistem informasi geografis. Jadi dari beberapa data dia nanti menjadi satu sistem informasi geografis. Nah, kalau misalnya kita tebak-tebak nih soal yang ini tuh dia tuh maksudnya kemana ya? Dari ke 5 option yang ini, kalau misalnya kita lihat, yang A ini dia peta umum atau peta khusus? A, B, C, D, E. Kalian ingat nggak? Misalnya kemarin itu apa ya selain contoh yang TPA, mau bikin ini ya yang nomor 1 itu mau bikin pemukiman. Nah, kalau misalnya areal pemukiman, ini areal pemukiman. Nah, kalian masih ingat nomor 1? Nomor 1 itu ketika kita mau membuat areal pemukiman, komplek lah ya gitu. Di situ katanya memerlukan data yang pertama keadaan air, kemudian yang kedua ini apa nih? Bentuk lahan. Berarti di sini dia butuh peta morfologi. Kemudian yang ketiga ini aksesibilitas. Berarti nanti ini butuh peta jaringan jalan ya. Terus yang terakhir ada peta tanah. Nah, nanti kalau misalnya ini salah satu contohnya ya. Yang pertama, peta keadaan air. Ini tuh petanya peta umum atau peta khusus? Peta keadaan air, peta bentuk lahan, aksesibilitas, dan tanah. Ini tuh salah satu contoh peta tematik atau peta khusus. Ya, ini petanya khusus. Dia itu nanti isinya pokoknya berhubungan dengan air. Misalnya kayak air tanah atau misalnya sungai ya. Nah, kemudian peta bentuk lahan atau morfologi, ya nanti di situ bakal terlihat mana yang dataran tinggi, mana yang dataran rendah, mana kira-kira yang cocok untuk areal pemukiman. Di sini ada juga peta aksesibilitas. Nah, kalau peta aksesibilitas berarti berkaitannya dengan jaringan jalan. Isi petanya ya nggak jauh-jauh dari jalan ya. Nanti areal pemukiman ini strategis nggak ya, area apa sih aksesibilitasnya bagus nggak gitu, jadi gampang dijangkau dari mana-mana, gampang untuk pergi kemana-mana gitu ya. Kemudian juga ada peta tanah. Peta tanah ini peta jenis tanahnya dia itu subur atau enggak gitu ya. Nah, jadi keempat data ini bisa didapatkan dari peta tematik. Peta tematik itu kan dia hanya berisi satu tema tertentu. Ini ya air aja, ini ya tentang morfologinya aja, ini tentang jaringan jalannya, ini tanahnya. Nanti dari keempat peta tematik ini, kalau disatukan, kalau di-overlay-kan, menghasilkan ini ya, suatu sistem informasi. Jadi nanti dia ada suatu sistem informasi areal pemukiman. Nanti lahirlah
peta baru, peta gabungan ya. Peta gabungan. Berarti secara tidak langsung berarti nomor 6 ini maksudnya kita mencari peta yang khusus ya Bu ya? Peta umum atau peta khusus coba? Dari sini lihat ya. Kalau yang A Karena ini peta 4 umum, peta khusus opsinya nih. peta umum Bu. Peta persebaran penduduk, peta umum atau peta khusus. Dari sini, dari kelima option ini kira-kira mana yang umum, mana yang khusus? Sebenarnya kita juga nebak-nebak sih ya ini apa soalnya. Coba, mana yang paling pasti dia peta khusus? Jadi udah Topografi bukan Bu, yang khusus, yang paling khusus. Topografi. Sebetulnya topografi juga dia itu termasuknya peta umum, tapi beda bentuknya gitu. Kalau soalnya di topografi ini ketinggiannya ada, yang pasti ya ketinggiannya ada karena dia dari garis-garis kontur, tapi di situ ada jaringan jalannya juga ada, sungainya juga ada, ya. Tapi ini juga bisa sih. Nih, peta sumber daya alam ini umum apa khusus? Peta persebaran penduduk, peta tata guna lahan, peta administrasi suatu wilayah. Jadi sebetulnya ya ini tuh kita kayak nyari mana nih yang peta ininya nih, peta akhirnya gitu. Yang bukan peta khusus, peta umumnya yang mana. Walaupun Ibu juga ini kayak bingung juga sih ya ini. Sebetulnya dia tuh maksud soalnya tuh mau kemana. Tahu-tahu di sini jenis peta aja ya. Tapi kalau dilihat ya, peta persebaran penduduk ini peta khusus. Ini peta khusus atau peta tematik. Peta tata guna lahan juga ini sama. Jadi nanti isinya itu hanya memperlihatkan, oh wilayah ini tuh digunakannya untuk ini, wilayah ini untuk ini gitu. Ini juga khusus. Sumber daya alam juga sama, ini khusus. Nah, tapi antara ini nih, topografi, ini tuh bisa dibilang umum, bisa dibilang khusus juga sih ya. Sama peta administrasi suatu wilayah. Jadi kalau peta administrasi suatu wilayah itu bisa gabungan, semuanya ada gitu ya, ini. Ya, pokoknya kalau disuruh nebak-nebak bingung juga ya. Tapi kayaknya intinya kayaknya ke arah sini deh. Jadi dilihat mana dia tuh yang peta umumnya, mana yang peta hasilnya gitu ya. Peta hasilnya. Kalau dari peta topografi sama administrasi suatu wilayah lebih umum yang mana? Kayaknya lebih banyak gabung yang mana? Kira-kira jawabannya. Ya nggak tahu juga ya. Ada yang bisa mencerahkan soal yang ini? Taufik yang sudah lama tidak bersuara, kira-kira yang mana jawabannya? Mana nih Taufik? Maaf Bu, yang mana Bu? Tadi saya pencet ternyata enggak itu on mic-nya. Kira-kira yang mana nih Taufik? Sama 6. Oh, Nggak benar tahu Bu. ya ini. Bingung juga sih sebetulnya ya. Ini Tapi kayaknya kalau saya mikirnya kenapa yang D ya Bu? Yang D kayaknya Bu. Yang D. Kenapa yang D? Karena kan kalau seumpama ya kalau dari pembahasan itu kan A, B, C itu kan khusus. Sama kayak yang E pun juga kayaknya bisa dibilang Peta khusus administrasi juga, Bu. suatu wilayah. Khusus Jadi kan? peta administrasi suatu wilayah itu misalnya peta Bandung, peta Jakarta gitu, peta kecamatan Tapi Bandung dia bisa Wetan. tematik kan Bu. Kayak di petanya tuh di administrasinya kayak menunjukkan batas-batas wilayah. Oh, dalam satu kota Bandung tuh kecamatan ini warnanya itu warnanya itu kan kayak menunjukkan kekhususan gitu kan tetap kan. Coba. Ini Ibu ya, ini antara ini dan ini. Tapi Ibu juga bingung sih ya, karena ini tuh soalnya nggak jelas. Dia tuh maksudnya mau kemana, ya. Oke, semoga kalian nggak bikin bingung ya.
daripada kita bikin bingung karena soalnya nggak ada, gimana kalau kita tandain dulu ini ya? Kita skip dulu ya. Karena nggak ada soalnya teman-teman, tapi kayaknya arahnya sih ke situ kalau Ibu prediksi ya. Kalau Ibu prediksi kayaknya arahnya ke sini nih maksudnya itu. Tapi agak bingung juga sih ini maksudnya tuh kemana. Daripada kita bingung, oke nggak apa-apa ya, nomor 6 ini kita skip aja karena memang nggak ada soalnya. Nah harusnya tuh kayak gini nggak sih? Misalnya jenis peta. Nah jenis peta ini, dan ini nanti tuh digabungkan. Nah akhirnya jadinya apa gitu ya nggak sih nomor 6 ini ya. Harusnya kan ini kayak nomor 7. Nomor 7 juga di sini soalnya ya. Jenis peta, yang pertama ini peta persebaran penduduk. Yang kedua peta topografi. Nah, yang ketiga peta penggunaan lahan. Nah, dalam sistem informasi geografi, peta di atas lebih tepat digunakan untuk apa? Saya Ketiga, memprediksi yang A, Bu. prediksi yang mana? A, Bu. Yang A, pendeteksian potensi persebaran penduduk, yang itu Iya, Bu. di sini. Ada peta persebaran penduduk, jadi bisa tahu nih penduduk itu tersebar di wilayah mana aja. Kemudian topografinya juga ada, jadi nanti tahu ketinggiannya seperti apa, ketinggian wilayahnya seperti apa ya. Nah, kemudian ada peta penggunaan lahan. Oh, jadi wilayah ini tuh digunakannya untuk areal ladang, kalau enggak perkebunan atau mungkin sawah gitu ya. Nah, kalau misalnya kita melihat dari 3 peta ini tuh kalau digabungkan, jadi nanti dia bisa digunakan untuk apa? Yang pertama, yang A ini pendeteksian potensi persebaran penduduk. Nah, ini yang Safa ya. Pemetaan persebaran lahan pertanian, pengembangan jaringan transportasi, pendataan pusat pertumbuhan, atau yang E, pembangunan sarana kesehatan. Coba, dari ketiga peta ini, penduduknya udah tahu. Penduduknya itu tersebarnya di wilayah mana aja ya. Persebarannya itu seperti apa? Banyaknya tuh di wilayah mana? Kemudian topografi. Topografi itu dari ketinggian wilayahnya. Oh, yang ini mah dataran tinggi. Oh, kalau yang ini dataran rendah gitu. Kemudian dari penggunaan lahannya. Nah, kalau misalnya yang A ini kan pendeteksian potensi persebaran penduduk. Kalau pendeteksian potensi persebaran penduduk dari sini ini udah kelihatan belum? Dari ini aja nih. Kenapa dia perlu peta topografi untuk melihat ketinggian dan butuh juga peta penggunaan lahan untuk mengetahui wilayah itu tuh digunakan untuk apa aja. Jadi mana nih kira-kira nanti yang masih kosong kayak gitu. Kira-kira dari ketiga peta ini kita bisa digunakan untuk apa? Kalau yang A yang tadi ya yang Safa, kalau menurut Ibu pendeteksian persebaran penduduk. Ini tuh kayaknya cukup yang ini aja nggak sih Safa? Yang satu aja nih kayaknya udah cukup. Jadi mungkin Oh, berarti duanya lagi nggak perlu ya, Bu ya? iya nggak sih pendeteksian potensi persebaran penduduk. Jadi dari yang peta persebaran penduduk aja tuh kayak udah bisa lah, udah bisa gitu. Nah, kenapa harus ada peta topografi tentang Oke, Bu. ketinggian? Saya ralat, Bu. Saya tadi coba ngeliat yang lain, D kemungkinan juga bisa, Bu. Pendataan pusat pertumbuhan, terus ada lagi yang lain. Kenapa dia butuh peta topografi dan kenapa dia butuh juga peta penggunaan lahan? Jangan-jangan jaringan transportasi. Aduh, kenapa topik tuh ngasih taunya bisik-bisik, jangan-jangan jaringan transportasi. Biar kesannya tambah membingungkan gitu lah. Dan jawaban yang betul adalah yang C, betul. Betul. Nah, kenapa dia pengembangan jaringan transportasi? Nah, gini, kalau misalnya kita mau mengembangkan jaringan transportasi, misalnya kayak akses gitu ya, jaringan jalan. Nah,
di situ kita bisa melihat persebaran penduduk. Oke, kita butuh nih persebaran penduduk. Sebetulnya penduduk ini tuh dia tersebarnya di wilayah mana aja nih? Kalau misalnya ternyata di wilayah itu tuh ada penduduknya loh gitu. Ada ada desa juga gitu yang di sana. Nah, jadi nanti bisa dijadikan sebagai pertimbangan. Oh, berarti nanti harus bisa juga nih akses sampai ke sana. Nah, kemudian kenapa dia butuh peta topografi? Kalau misalnya kita mau bikin jalan, peta topografi ini tuh lumayan Penting sekali, Bu. dibutuhkan, betul. Gimana kalau misalnya ternyata dia itu Jalan terjal wilayahnya tapi jalannya lurus. kumaha ya. Nah, jadi peta topografi ini tuh sangat dibutuhkan. Kalau jalan dan sungai itu tuh berbanding terbalik. Kalau misalnya sungai di wilayah yang tinggi, sungai di dataran tinggi, sungainya itu kan lurus, ya enggak? Sungai hulu, lurus. Tapi kalau jalan di dataran tinggi, kalau kalian pernah main kalau kalian pernah main ke daerah Lembang, pokoknya ke yang atas-atas gitu ya, daerah atas pasti jaringan jalannya itu, si jalannya kalau wilayahnya tinggi itu dia pasti berkelok gitu ya. Nah, ternyata wilayah ini mah dataran rendah. Nah, jadi kalau dataran rendah berarti gampang untuk bikin akses jalannya. Kalau dataran tinggi, aduh ini susah nih, susah buat ininya ya, susah buat bikin jalannya gitu. Jadi nanti mungkin ada alternatif lain atau seperti apa untuk pembangunannya. Nah, kalau peta penggunaan lahan digunakan untuk apa? Penggunaan lahan. Kalian mau bikin jalan nih, terus misalnya mau bikin jaringan transportasi. Terus kalau misalnya ternyata di situ jalannya itu harus nerabas. Ini gitu, kayak sawah atau mungkin dia perkebunan warga, ya nanti harus diinikan dulu ya, harus dilihat dulu ini tuh sebetulnya bisa ada jalan lain atau enggak gitu ya, atau mungkin nanti harus kayak ganti rugi atau apa gitu ya. Jadi nanti penggunaan lahan juga dia harus dilihat dulu ini tuh penggunaan lahannya seperti apa gitu. Jangan sampai si jalannya tuh dia nerabas apa aja gitu. Tahu-tahu teh di situ teh ya kebun warga atau apa gitu ya. Nah, jadi dari ketiga peta ini tuh dia lebih tepat digunakannya untuk pengembangan jaringan transportasi. Karena penduduknya kita membutuhkan, topografinya juga, sama penggunaan lahannya juga. Gitu ya. Mau nanya, Bu, Boleh, Safa. kalau kira-kira kalau buat pendataan pusat pertumbuhan itu ada apa aja ya? Pendataan pusat pertumbuhan. Kalau misalnya pusat pertumbuhan, kalau misalnya pusat pertumbuhan itu contohnya apa? Kalau di Indonesia deh. Pendataan pusat pertumbuhan. Jadi misalnya kayak Jakarta gitu ya. Ini kan pendataan ya, bukan pengembangan ya. Pendataan pusat pertumbuhan. Jadi sebaran penduduk udah cukup aja. Kenapa? Sebaran penduduk udah cukup. Sebaran penduduk juga bisa. Safa, kalau pendataan pusat pertumbuhan berarti sebetulnya di situ udah ada udah tahu ya. Kecuali kalau misalnya pengembangan pusat pertumbuhan. Jadi misalnya dari daerah ini tuh kira-kira mana nih yang akan dijadikan sebagai pusat pertumbuhan gitu. Kalau misalnya pendataan pusat pertumbuhan sebetulnya kan berarti dia udah tahu pusat pertumbuhannya itu ada di mana aja, ya nggak sih? Berarti kata kuncinya yang di depan-depan ini ya, Bu, yang pendeteksian, pemetaan. Gitu. Kalau yang A ini kan dia potensi persebaran penduduk ya, dari peta persebaran penduduk aja ini udah ketahuan gitu ya. Dia itu di mana. Kalau pendataan pusat pertumbuhan berarti kan di sini hanya mendata aja ya. Kalau pengembangan, misalnya pengembangan pusat pertumbuhan, berarti kan dia akan ada pusat pertumbuhan lain yang akan dijadikan gitu ya, yang akan dikembangkan. Nah, bisa dilihat misalnya dari
apa ya? Mungkin kayak kepadatan penduduknya, tapi topografinya kayaknya kalau di pusat pertumbuhan itu kan biasanya ada di kota-kota besar ya. Kalau topografi, kalau menurut Ibu sih kayaknya enggak ya. Karena kan kalau di kota besar cenderung ya dia pasti kalau perkotaan itu cenderung ya landai-landai gitu. Karena lebih gampang untuk membuat suatu pembangunan di dataran rendah. Kayaknya agak sulit kalau misalnya di dataran tinggi. Gitu. Penggunaan lahan, kalau pengembangan pusat pertumbuhan mungkin bisa juga sih sebetulnya ya. Karena di sini pendataan, jadi dia itu sebetulnya hanya mendata aja gitu ya. Berarti Oke. intinya di kata kunci depannya itu ya, Bu ya. Bisa, iya betul. Ini udah masuk semua ya, ada Rifki, ada Arya. Oke, sip. Ini nomor 7 ya, jadi nomor 7 jawabannya. Oke, nomor 8. Oke, Arya baru masuk ya Arya. Arya sudah GCU kah? Sudah, Bu. Udah? Oke, terima kasih. Siapa lagi yang belum GCU ya? Alhamdulillah kayaknya udah semua deh ya. Lanjut ya ke nomor 8. Oke. Nomor 8. Nomor 8 ada 4 pernyataan. Pernyataan yang pertama adalah peningkatan sarana infrastruktur, yang kedua penduduknya bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa, yang ketiga perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri, yang keempat jaringan transportasi dan telekomunikasi meningkat. Nah, dari keempat pernyataan ini, manfaat sistem informasi geografi sesuai data di atas adalah untuk apa? Mempercepat proses pengembangan wilayah, mungkin, Mungkin ada yang lain? Ada jawaban yang atau lain? mungkin juga perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Oke, coba ya. Lihat ya optionnya. Yang A. Yang A ini menginventarisasi sumber daya alam. Oke. Tidak, Bu. Enggak ya. Kalau inventarisasi itu jadi kayak mendata gitu ya. Mendata sumber daya alam itu misalnya hutan ada berapa hektar, lahan pertanian ada berapa hektar gitu ya luasnya. Terus pokoknya dia diinventarisasi jadi kayak didata ya. Kemudian memperkecil biaya pemetaan. Enggak ya, ini pasti Malah enggak. tambah banyak, Bu, itu. Oke, kemudian perencanaan tata ruang dan pengembangan Bisa, Bu, wilayah. Bisa. Identifikasi daerah banjir dan miskin. Kayaknya enggak, karena Enggak ada ya. sektor pertanian industri jasa. Oke. Kalian dari keempat pernyataan ini tuh ketara banget nggak sih? Peningkatan sarana infrastruktur. Kelihatan, Bu. Ya, penduduknya bekerja di sektor pertanian, industri, dan jasa. Jadi tiga-tiganya udah ada. Ya. Perubahan lahan, yang tadinya lahannya itu pertanian, sekarang tuh udah jadi lahan industri. Nah, kemudian jaringan transportasi dan telekomunikasinya meningkat. Yang dulu mungkin jalannya nggak sebanyak sekarang, jadi makin banyak. Nah, identifikasi banjir dan miskin ini enggak ya? Kalau saya di arah yang D, Bu. Yang D, sorry, yang E. Dapat mempercepat proses pengembangan wilayah atau perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Oke, kita lihat ya ini sebentar.
Ini udah pasti enggak. Kok gini sih? Ini enggak. Ini juga enggak. Ini enggak. Nah, pilihannya antara C atau E. Apakah itu perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah atau E dapat mempercepat proses pengembangan wilayah? Manfaat sistem informasi geografi sesuai data di atas adalah untuk peningkatan sarana infrastruktur, penduduknya bekerja di sektor pertanian, industri jasa. Jadi kita udah tahu nih, oh di situ tuh ternyata sarana infrastrukturnya udah meningkat. Oh ternyata di situ penduduknya bekerjanya di sektornya nggak cuma dari pertanian aja, tapi industri dan jasa juga udah mulai gitu ya. Nah kemudian di situ perubahan lahan pertanian menjadi lahan industri. Udah mulai nih yang dulunya banyak sawah, ternyata sekarang tuh sedikit demi sedikit udah mulai banyak pabrik-pabrik gitu ya. Udah jadi lahan industri. Nah, kemudian yang keempatnya, jaringan transportasi dan telekomunikasinya meningkat. Oh, kayaknya oke nih jalannya udah mulai banyak gitu ya. Telekomunikasinya juga. Jadi nggak susah lagi nggak susah lagi sinyal gitu ya. Oke, kira-kira C atau E jawabannya kalau melihat lagi pernyataan yang 4 itu. Perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah dapat mempercepat proses pengembangan wilayah. Untuk apa? Sesuai data di atas. Bu. Untuk apa coba? Bentar ya, Ibu pengen dengar suara perempuan. Oh, Ibu belum dengar suara Mutia. Mutia, halo Mutia. Ya, Bu. Oke, Mutia, ini udah dieliminasi 3, tinggal 2 lagi. Antara C atau E jawabannya. Menurut saya Bu. Kenapa E? Nggak tahu ya, Bu. Baca dari Google. Baca-baca dari Google materinya. Terus? Kayaknya Bu. Kayaknya E. Oke. Tadi Taufik juga E ya? Safa juga E ya? Iya, tim E, Bu. Tim E Kasihan semua. sering dieliminasi, Bu. Tim E, Bu. Boleh di utarakan ininya apa namanya? Sepertinya kalau Ibu gini tuh biasanya jawabannya C deh. Gak mungkin kalau Ibu udah setuju dengan E pasti langsung bilang E. Coba. Nah, Taufik boleh di ini. Perasaan tadi Taufik Sebenarnya saya C. masih bimbang sih, Bu. Soalnya kan emang agak Taufik ragu. C gitu. Coba. Nah, kalau sebenarnya saya ada alasan kenapa milih C sama milih E. Kalau saya milih E, karena kan memang dari bahasanya ada peningkatan, terus penduduknya bekerja di sektor ini, terus jaringan transportasi dan telekomunikasi itu meningkat. Cuman kalau menurut saya, kenapa ada saya juga milih jawab C? Bukan mempercepat gitu loh, Bu. Kan yang mempercepat pembangunannya kan bukan SIG-nya. Ya, saya alasan milih C gitu, alasan milih E ya gitu. Gitu lah. Oke. Yang E itu optionnya dapat mempercepat proses pengembangan wilayah. Safa, mana Safa nih? Safa tim E. Yang nama, Bu? Safa ketua tim E. Safa ketua, Bu? ketua yang tim jawab duluan Taufik tadi. Oh iya. Safa. Saya E dan C, Bu. Saya E dan C, Bu. Nah, yang yakin kan Safa, yang yakin E kan Safa duluan, Bu. Safa dapat mempercepat proses pengembangan wilayah. Dapat ini kayaknya sih, Bu, belum yakin banget. Soalnya Manfaat. saya lihat kalau dari keempat opsi itu, Bu, bukan keempat opsi sih, keempat pernyataan, kan dulu kan pernyataannya mengandung kalimat positif semua kan, Bu. Peningkatan, terus perubahan dan yang lain-lain mengarah ke lebih baik gitu kan, Bu. Berarti kan maksudnya dia bisa lebih mempercepat pembangunan. Jadi dengan adanya
tadi pernyataan ini kan dia sifatnya positif gitu, Bu. Betul. Betul, aku setuju sebetulnya. Ini semuanya positif pernyataannya. Nah, tapi gini ya, soalnya manfaat sistem informasi geografi sesuai data di atas adalah untuk apakah SIG ini dia bisa mempercepat proses pengembangan wilayah? Mempercepat proses pengembangan wilayah. Oh, jadi gara-gara ini tuh jadi pengembangan wilayahnya tuh jadi pesat gitu. Coba. Apakah bisa? Anissa. Anissa. Coba, Ibu mau dengar suaranya Anissa? Belum tentu. Belum tentu. Apakah dari, kalau Anissa yang mana option jawabannya? Antara E dan C sih. Antara E dan C, iya. Nah, oke teman-teman, jadi gini ya. Dari keempat pernyataan ini, di sini kan ada peningkatan sarana infrastruktur. Jadi kita udah tahu nih ya, oh di wilayah tersebut infrastrukturnya nih udah mulai bagus gitu ya. Udah mulai lengkap. Kemudian penduduknya pun mata pencahariannya tuh udah di berbagai bidang ya. Ada pertanian, industri, dan jasa. Dan di sini juga lahan pertaniannya udah bisa, udah ada perubahan, udah ada konversi lahan, jadi lahan industri. Dan yang keempat, jaringan transportasi dan telekomunikasinya ini udah meningkat. Nah, dari pernyataan yang ini, yang bisa SIG, yang bisa SIG berikan gitu ya, manfaatnya ini adalah untuk yang paling tepat adalah jawabannya ternyata yang Oke, C. nah kan, Itu udah saya duga, Gitu. Bu. soalnya dari awal Bu udah nggak yakin gitu kan, Nah. yang C Jadi gini beneran. teman-teman, kalau misalnya untuk mempercepat proses pengembangan wilayah, kayaknya apakah dengan SIG ini dia bisa mempercepat Kalau proses cuma ada pengembangan wilayah? SIG-nya aja tanpa ada Action. actionnya juga nggak apa-apa. Betul. Jadi, nah dari data ini tuh bisa perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Jadi kan SIG itu outputnya ya, salah satu outputnya itu kan peta yang hasil gabungan. Oke, misalnya ini tuh kayak gini nih, peta hasilnya tuh seperti ini. Jadi nanti mungkin dari peta hasil SIG tadi bisa dijadikan sebagai acuan untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Mungkin bisa dijadikan sebagai untuk kebijakan lah ya. Salah satu ininya datanya nanti oke. Jadi nanti untuk pengembangan wilayahnya kayaknya emang bagus nih di daerah ini gitu. Tapi kalau untuk mempercepat proses pengembangan wilayah sepertinya kalau hanya dari SIG aja tanpa action dari pemerintahnya mungkin ya nggak bisa dipercepat juga ya untuk pengembangannya gitu. Ini harus ada action dari pemerintah setempatnya juga. Jadi kalau untuk SIG lebih sesuainya itu adalah untuk perencanaan tata ruang dan pengembangan wilayah. Ini seperti ini wilayahnya, karakteristiknya seperti ini, jadi nanti itu bisa dijadikan acuan untuk tata ruangnya itu jadi nanti kayak gimana. Oke, ini tuh dijadikan untuk apa, ini dikembangkan untuk apa, seperti itu ya. Oke, jadi clear ya, nomor 8 ini jawabannya adalah C. Nomor 9, aduh, teman-teman nomor 9 ini soalnya ini tuh teori banget ya. Undang-undang. Nah, oke. Nomor 9 ini soalnya tentang undang-undang. No comment. Tapi kalau nomor 9 ini kayaknya dia nggak akan ada yang benar, nggak akan ada yang ragu-ragu karena ini udah pasti ya. Udah ada di undang-undangnya gitu ya. Asal kita tahu. Asal kita tahu undang-undangnya. Jadi nomor 9 ini soalnya Undang-Undang nomor 4 tahun 2011, Badan Informasi Geospasial. Oh, harusnya ini Badan Informasi Geospasial ya biasanya ya, atau BIG, menyediakan data spasial dalam bentuk peta rupa bumi. Yaitu peta yang mana kira-kira? Peta umum dan peta khusus, peta termasuk geologi,
peta dasar Indonesia, peta kadaster wilayah Indonesia, atau peta topografi berisi aspek alam dan sosial. Jadi kalau kalian tahu ya si Badan Informasi Geografi Geospasial ya biasanya disebutnya atau BIG ini, Spasial, Bu. iya. Jadi si BIG ini tuh dia menyediakan data rupa bumi. Kalian pernah lihat RBI. Pernah, Bu, pernah. RBI? Pernah lihat RBI? Pernah. Pernah ya, coba ya Ibu search. Kalau nggak salah dua RBI peta apa, ya, Bu? Bu? RBI Peta sama rupa bumi. rupa laut. Rupa laut nggak sih? Coba ya. Rupa lingkungan laut. Sebentar. Nih Ibu kasih contohnya. Kalian pernah lihat kah peta seperti ini? Ini peta rupa bumi. Aduh, gambarnya pecah ya? Jelek. Jelek ya? Oh, ini ya. Pernah, Bu. Oke, ini dia kayaknya lebih jelas. Gimana sih? Nah, oke. Ini Boyolali Magetan. Peta rupa bumi. Oh, ini peta bumi rupa bumi Merapi ya. Nah, jadi peta rupa bumi itu seperti ini ya. Mungkin agak berbeda dari peta yang biasa kalian lihat kan. Kalau kalian lihat biasanya pulau-pulau gitu ya petanya. Nah, ini peta RBI atau peta rupa bumi yang mengeluarkannya adalah Bakosur Tanal. Kalau dulu namanya Bakosur Tanal ya. Itu tuh betul-betul yang mengurusi tentang peta. Nah, kalau sekarang itu namanya BIG. Nah, jadi si BIG ini dia itu menyediakan data spasial dalam bentuk peta rupa bumi, yaitu apa? Apa coba? Apakah peta umum Peta dan peta dasar, Bu. khusus? Peta apa? Peta dasar. Peta dasar Indonesia. Ini Ibu nggak usah ini ya kontroversi lagi ya. Ini betul, ini peta dasar Indonesia. Jadi gini, jadi si BIG ini dia itu sebagai apa ya, kayak yang punya wewenang gitu, yang punya wewenang untuk mengeluarkan peta. Tapi misalnya nih ada beberapa ada beberapa instansi yang dia itu mau bikin peta yang dibutuhkan ya, misalnya kayak untuk pengembangan wilayah atau apalah pokoknya ya banyak ininya, banyak jenisnya. Nah, tapi untuk instansi-instansi yang mau membuat peta, itu tuh harus ada peta dasarnya dulu. Jadi peta dasarnya itu harus sesuai dengan peta bikinan si BIG ini. Agar ya standar semuanya tuh sama. Jadi ketika ada orang yang mau bikin peta, standarnya itu tuh sesuai dengan yang udah dibuat oleh BIG ini, peta dasarnya. Jadi misalnya ada instansi yang mau membuat peta untuk perencanaan pembangunan atau apa gitu ya. Bisa jadi nanti wilayahnya itu harusnya si batas wilayahnya itu tuh seberapa, tahu-tahu bisa jadi dilebarin atau bisa jadi diperkecil gitu ya. Nah, kan kita nggak tahu ya gitu. Karena kan kebutuhannya beda-beda gitu. Nah, mungkin aja ada beberapa yang istilahnya tuh kayak misalnya diakalin si petanya ini ya agar izinnya tuh bisa keluar gitu atau apa ya. Nah, makanya untuk standarisasi biar semua orang ketika bikin peta itu tuh sama standarnya, makanya dia harus mengikuti peta yang ada di BIG ini. Jadi si BIG ini tuh dia menyediakan peta dasar Indonesia. Nanti misalnya mau diolah, saya nih mau bikin petanya peta khusus Kota Bandung, boleh. Tapi dasarnya itu harus sesuai dengan apa yang sudah dibuat oleh Badan Informasi Geospasial ini, gitu. Agar sama standarnya, nggak ada yang kok peta buatan ini mah batas wilayahnya kayak gini sih, kok yang ini mah wilayahnya kayak gini gitu. Jadi biar semuanya sama. Jadi harus
sesuai dengan standar dari peta dasarnya punyanya Badan Informasi Geospasial gitu ya. Jadi nomor 9 ini adalah C, peta dasar Indonesia. Itu yang dijadikan sebagai acuan kalau kita mau membuat peta. Gitu. Lanjut, nomor 10. Nomor 9 mah udah nggak ada kontroversi ya, karena ya udah itu mah undang-undang lagi ya. Nomor 10. Oke. Nomor 10, data spasial yang dibutuhkan untuk menganalisis longsor. Oke. Kalau misalnya kita mau menganalisis longsor, itu kita butuh peta apa aja? Yang A, peta jenis tanah, kepadatan penduduk, dan peta khusus. Nah, ini peta khususnya agak-agak rancu nih ya. Peta khusus apa gitu? Yang B, tutupan vegetasi, kemiringan lereng, dan curah hujan. Yang C, penggunaan lahan, kesuburan tanah, dan peta umum. Ini juga rancu. Peta umumnya peta umum apa gitu ya. Terus yang D, peta dasar, peta tematik, peta kontur. Nah, peta kontur ini berarti peta topografi ya. Iya. Terus yang terakhir, yang E, geomorfologi. Geomorfologi ini bentuk lahan, geologi batuan, topografi ketinggian. Di sini yang jadi poinnya itu kalau misalnya kita mau menganalisis longsor. Ih, kok gini sih? Bu, saya mau memprediksi, Bu. Boleh. Kok gini sih? Bentar. Kok Ibu nggak bisa nulis? Kenapa, Bu? Kok Ibu nggak bisa nulis ya? Bentar. Tuh, kok gini? Coba, siapa prediksinya apa? B, Bu. B. Ini gampang banget ya kayaknya. Oke. Nah, longsor. Longsor itu apa? Longsor. Kalian masih ingat ini pelajaran kelas 10 tentang ini endogen eksogen. Ayo, masih ingat nggak? Tenaga endogen, tenaga eksogen. Kalau longsor ini termasuknya endogen atau eksogen? Eksogen yang udah pasti karena dia Mas Wasti. Salah satu pemacunya adalah curah hujan dan ketutupan vegetasi. Oke. Longsor, kalau kalian pernah dengar longsor, kayaknya longsor itu selalu terjadinya itu pas lagi musim hujan ya. Kalau misalnya lagi musim kemarau kayaknya nggak ada tuh longsor. Nah, kenapa sih longsor itu bisa terjadi? Nah, karena yang pertama adalah kemiringan lereng ya nggak sih? Benar, Bu. Gimana ya, Ibu gambarnya? Misalnya ini ya, ini tebing ya. Kalau misalnya dia rata, wilayahnya rata, longsor nggak? Nggak akan. Ya nggak akan ya. Nah, jadi kan kenapa dia wilayahnya longsor? Karena adanya kemiringan lereng, misalnya lerengnya curam gitu ya. Nah, selain dari kemiringan lereng, ini ada pengaruh gravitasi ya. Ini ada pengaruh gravitasi dan air. Nah, air itu datangnya dari hujan. Bisa jadi hujan ya. Jadi ini air terus ya. Dia ada curah hujan gitu ya, air ngalir terus menerus gitu, jadinya kegerus ya, akhirnya tanahnya itu apalagi kalau tanahnya nggak solid gitu ya, kemudian ditambah juga dengan gaya gravitasi karena lerengnya ini miring, udah deh nanti si tanahnya itu dia akan bergerak, akan mengalami pergerakan massa batuan, Mas Wasting atau longsor ya. Jadi di sini udah jelas ya jawabannya, betul Safa. Di sini ada tutupan vegetasi. Kenapa tutupan vegetasi ini butuh juga untuk longsor? Coba nih ya, lahan ini yang nggak ada vegetasinya dibandingkan dengan yang banyak pohonnya, dia akan lebih gampang longsor itu yang mana? Yang tanpa ada vegetasi, Bu, karena dia tidak ada penadahnya, bukan penadah sih, Bu, kayak penahan gitu ya. Gitu, Bu. Penahannya. Okay. Benteng lah, benteng bahasanya.
Nah, jadi ketika airnya ngalir, kalau misalnya nggak ada tutupan vegetasinya, jadi lahannya tuh apa ya, gundul gitu ya. Ya udah, airnya tuh nyelosor, aduh apa ya bahasanya ya. Airnya tuh mengalir gitu ya, jadi nggak ada penahannya. Kalau misalnya di sininya ada vegetasinya, kan akar-akarnya tuh bisa menyerap air ya. Nah, jadi seenggaknya ada penahannya gitu. Tutupan vegetasi ini mempengaruhi kemiringan lereng juga, iya. Semakin lerengnya curam, mungkin dia potensi longsornya juga akan semakin besar ya, dan curah hujan. Nah, karena tadi selain kemiringan lereng ada air. Jadi kalau longsor ini ya sebetulnya pemicunya adalah gravitasi karena kemiringan lereng dan air. Nah, airnya ini tuh dari mana? Ya pasti dari curah hujan. Gitu. Ya. Jadi kalau untuk nomor 10 ini udah ketahuan ya. Alhamdulillah ini mah udah langsung jelas Akhirnya bener, Bu. akhirnya. Bu, Jawaban iya ya. mau izin nanya, yang Boleh, gimana boleh. penutup vegetasi itu gimana ya, Bu? Saya nyari di Google cuman foto pohon-pohon yang ada, Bu. Gini, ini tuh siapa yang nanya ya? Rahmi, Bu. Oh, Rahmi, jadi gini, penutup vegetasi. Betul, kalau misalnya Rahmi search di Google, kalau googling ya, apa namanya tuh, pohon-pohon kan? Nah, jadi yang Ibu maksud, gini Rahmi, lahan, misalnya lahan nih ya, kalau enggak Ibu coba cari gambar ya. Jadi Rahmi kalau misalnya lahan itu ada yang nggak tidak ditanami oleh apa-apa, jadi lahannya tuh kosong gitu ya, gundul, jadi betul-betul cuma tanah aja. Ada juga yang ditanami sama pohon. Nah, vegetasi di sini ini tuh menunjukkan ke tumbuhan pohon ya. Jadi kalau tutupan vegetasi berarti ada berapa banyak pohon yang menutupi si lahan tersebut. Coba, bentar ya. Ibu gimana ya kalau bahasanya? Rahmi, kalau bahasa Ibu kurang dimengerti, boleh ya langsung ditanyakan ya. Misalnya ini deh. Misalnya, misalnya ini. Nah, di sini kan ada, nah ini sebentar Ibu coba cari yang kosong ya. Sebentar ya teman-teman. Buka. Rahmi, bisa dibedakan ini? Ini tutupan vegetasinya lebih banyak yang mana? Coba, ini ada 2 gambar nih ya. Yang pertama ini, yang kedua yang ini. Kira-kira yang rawan longsor itu yang mana? Yang kanan. Yang kanan ini. Ya, yang itu. Ini ya, ini. Kenapa? Karena di sini tutupan vegetasinya itu sedikit. Jadi tutupan vegetasi itu, Rahmi, berapa banyak pohon atau tumbuhan yang
bahasanya tuh ya gimana ya kalau Rahmi bisa menangkap. Jadi berapa banyak pohon yang tumbuh di sini gitu, yang nutupin si lahan ini. Kan kalau ini mah banyak ya. Yang ada di Banyak. lereng itu Bu maksudnya. Iya, iya gitulah. Itu gimana ya? Bentar ya Ibu lihat yang longsor. Rahmi udah bisa menangkap? Berarti kayak pohonnya tuh banyak ditumbuhin di situ supaya nggak terjadi longsor gitu ya, Bu? Betul, betul. Jadi kalau lahannya itu banyak ditumbuhi sama pohon, itu akan mengurangi resiko longsor karena ya mudah-mudahan aja ketika airnya itu menggerus ya, ngalir menggerus si tanahnya, jadi nanti airnya bisa kayak ada penahannya gitu, ada penahan dari akar pohon. Beda sama kalau misalnya si lerengnya itu tuh gundul, jadi nggak ada pohonnya. Jadi airnya tuh ya udah aja langsung lari, langsung mengalir gitu ya. Nah, jadi nanti bisa-bisa tanahnya itu akan cepat tergerus. Nanti lama-lama akan longsor gitu. Ya, Rahmi udah bisa menangkap ini Udah ngerti, Bu. bahasanya? Oke ya? Iya, Bu, udah. Oke. Tapi pokoknya kalau ada bahasa yang nggak dimengerti boleh langsung ditanyakan ya. Pokoknya nggak usah malu-malu, apalagi sama ibu ya, sama yang lainnya juga mudah-mudahan nggak ini ya, nggak malu-malu kalian, langsung aja ditanyakan. Pokoknya kalau ada yang nggak ngerti langsung nanya ya. Oke, sip. Jadi udah ya nomor 10. Ini mah alhamdulillah gampang. Nah, lanjut ya ke nomor 11. Kita ada 1, 2, 3, ada 3 soal lagi. Tiga soal lagi, betul ya 3 soal ya, 11, 12, 13 nanggung banget ya sebetulnya ya, tapi ya udahlah ya. Oke, nomor 11 ini berkaitan dengan tahapan kerja SIG. Kalau yang masih ingat, minggu lalu Ibu udah jelaskan, ada yang di slide-nya itu ya. Nah, jadi soalnya pengembangan konsep teori yang dibutuhkan itu kayaknya nggak ada koma ya, bentar. Pengembangan konsep teori yang dibutuhkan merupakan langkah kerja sistem informasi geografi tahap apa? Apakah tahap persiapan, kajian kebutuhan, digitasi, konversi, atau analisis? Kalau tahapan kerja SIG itu ada berapa? Masih ingat? Apa Ibu harus Tahap yang membuka? pokoknya ada 3 ya Bu. Kan Iya, seingat ada saya 3, tahap betul. persiapan, ada pembuatan digitasi sama analisis. Yang analisis itu ada overlay dan yang lain-lain. Oke, betul. Ibu butuh ini nggak nih, butuh login Genially-nya nggak? Atau kalian masih ingat? Jadi kan Ini kalau jawabannya kajian kebutuhan bukan Bu? coba bentar ya, aku coba login Genially-nya. Ada 3 kan? Jadi kalau misalnya tahapan kerja itu ada 3, berarti ini banyak yang kita eliminasi. Apa ini pengembangan konsep ya? Oke, kita buka slide-nya. Oh, ralat Bu. Tadi yang kajian kebutuhan saya ralat Bu. Bentar. Jadinya apa? Belum Bu, saya mikir lagi Bu. Bentar, mana ya? Ibu cari dulu ya slide-nya. Oke. Bentar ya. Ibu stop share dulu ini. Kita lihat lagi Genially-nya. Oke, ini ya teman-teman ya. Kalau masih ingat, jadi di tahapan kerja SIG itu ada 3. Ada 3 tahapan. Yang pertama tahap persiapan. Nah, tahap persiapan ini di sini itu ada kajian kebutuhan, ada pengembangan konsep, merancang siklus basis data, persiapan, digitasi, dan lain-lain. Nah, tadi yang Safa bilang kajian kebutuhan itu sebetulnya dia masuknya ke tahap persiapan gitu ya.
Makanya tadi saya ralat, Bu. Ralat ya, makanya ralat. Karena Oke. kajian kebutuhan sama konversi itu masuknya ke tahap yang kalau yang satu persiapan, yang satu masuknya digitasi, Bu. Oke. Nah, yang tahap pembuatan digitasi ini ada beberapa gitu ya. Kemudian juga ini terakhir analisis. Nah, analisis ada overlay, buffering, ada networking dan lain-lain. Nah, oke. Jadi sebetulnya optionnya itu cuma apa? A, C, E. Betul? Sebetulnya ya, ini kita bisa coret karena ini masuknya ke ini. Digitasi ini bisa. Konversi mana? Oh, masih digitasi ya, analisis. Bisa ini. Jadi yang kemungkinan jawabannya itu adalah A, C, E. Betul? Persiapan. Apalagi nih? Digitasi dan analisis. Oke ya. Jadi untuk B dan D itu otomatis salah karena dua itu sebetulnya udah termasuk ke kalau kajian kebutuhan itu masuknya ke persiapan. Ini kajian kebutuhan masuknya ke persiapan dan kalau misalnya apa ini konversi ini masuknya ke digitasi. Jadi kalian optionnya tinggal A, C atau E. Ini udah jelas banget nih. Nih lihat dari sini. Pengembangan konsep, teori yang dibutuhkan. Ini langkahnya yang mana? Terpampang nyata loh. Persiapan, Bu. Persiapan. Oke. Udah terpampang nyata kalau kata Syahrini, Bu. Terpampang nyata banget kalau ini ya. Oke, berarti nomor mana tadi? Nah, nomor 11 ini jawabannya adalah persiapan. Kok nggak bisa? Persiapan ini ya. Tadi udah ya terpampang nyata langsung di slide-nya ada. Karena ini kajian kebutuhan masuknya ke sini, kemudian konversi masuknya ke sini. Jadi ini udah otomatis salah. Ini salah, ini salah. Karena tahap kerja SIG itu cuma 3. Persiapan, digitasi, dan analisis ya. Dari ketiga option ini udah jelas banget kalau pengembangan konsep itu pasti di awal-awal ya, makanya dia masuknya ke tahap persiapan. Oke, lanjut 2 soal lagi. Nomor 12. Kok ini soalnya kayak yang tadi sih? Serupa tapi tak sama, Bu. Oh iya ya. Oh iya, betul ya. Beda ya optionnya ya. Tapi mirip ya. Betul ini serupa tapi tak sama ternyata ya. Oke. Nomor 12. Adanya informasi fenomena geosfer longsor merupakan input data SIG berupa peta tematik. Sebenarnya ini masih mirip-mirip kayak yang tadi ya. Ya nggak sih? Soalnya betul ya. Coba, ini yang mana teman-teman? Apakah A? Apakah si longsor ini dia longsor? Longsor ini butuh peta inputnya itu apa aja? Apa, dan apa? Akhirnya nanti bisa menjadi sebuah sistem informasi geografi berkaitan dengan longsor. Tadi sedikit udah kita bahas ya. Kita lihat optionnya. Yang A ini persebaran penduduk, apakah ada kaitannya dengan longsor, persebaran penduduk? Kalau persebaran penduduknya misalnya banyak, oh jadi di situ akan berpotensi longsor gitu. Berkaitan nggak persebaran penduduk dengan longsor? Teman-teman. Tata guna lahan dan kesesuaian lahan. Persebaran penduduk ini berkaitan nggak sama longsor? Kalau di lereng berkaitan, Bu. Kalau nggak di lereng, ya enggak. Coba.
Dari penjelasan sebelumnya, kira-kira mana nih yang paling tepat? Kayaknya kalau persebaran penduduk ini enggak ya? Lebih condong ke C, Bu, kalau saya. Condong, Bu, tapi belum pasti. Condong. Oke. Tata guna lahan, kesesuaian lahan, jenis tanaman, kerapatan pohon, formasi batuan, jenis tanaman, misalnya, oh itu mah tanamannya tanaman apa gitu ya. Sebetulnya bisa-bisa aja sih, tapi yang paling tepat itu apa? Vegetasi penutup ini bisa, ketinggian tempat bisa, perladangan. Nah, ini nih perladangannya ini nih. Curah hujan, topografi, dan tanah, atau konservasi lahan, penggunaan lahan, dan lahan kritis. Dari penjelasan yang tadi, yang nomor sebelumnya yang ngebahas juga tentang longsor, kira-kira apa nih yang paling tepat? Longsor itu tuh gara-gara apa sih sebetulnya? Pemicunya itu, coba. Mana yang paling tepat? Jenis tanaman? Oh, kalau jenis tanamannya ini, kayaknya ini potensi longsor deh. Kalau ini enggak, gitu. Coba. Atau ini perladangannya yang harus di tanda tanya. Ini jenis tanamannya yang tanda tanya apa? Jawabannya adalah, teman-teman, nggak ada yang mau jawab ini? Ini tadi kita udah bahas loh. Kalau C salah berarti D, Bu, saya. Kalau C salah berarti D. Oke, Ibu mau Rifki. Hai Rifki. Rifki udah bisa gabung, Rifki? Udah, Bu. Udah, oke. Udah selesai sekolahnya? Udah. Alhamdulillah. Oke. Rifki, kalau Rifki kira-kira jawabannya yang mana? Longsor, dia butuh input data apa aja. Tadi sebetulnya udah kita bahas. Longsor itu karena pemicunya apa, dan apa. Jawaban yang paling tepat adalah yang mana? D. D. Oke, betul ya. Curah hujan. Betul, curah hujan kan nanti tadi berkaitannya dengan air yang bisa menggerusi lahannya. Topografi berkaitan dengan kemiringan lereng. Dia itu kita tahu ya kemiringannya berapa gitu. Terus di sini tanah. Tanah kenapa di sini juga harus? Karena apa coba? Jenis tanah itu beda-beda. Ada tanah yang sifatnya itu solid. Jadi kalau misalnya di apa ya? Nggak gampang berpencar gitu, nggak gampang apa ya tergerus gitu ya. Ada juga yang gampang banget ke bawah air gitu. Jadi nanti di sini jenis tanah di sini lebih ke jenisnya ya. Ini juga butuh. Jadi yang paling tepat adalah D. Jadi di sini curah hujan karena berkaitan dengan air yang akan menggerus lahan. Ini topografi berkaitan dengan kemiringan lerengnya berapa, dan tanah. Ini jenis tanahnya, tanah seperti apa, apakah dia memang jenis tanahnya yang mudah terbawa, ya mudah gampang lepas gitu ya, nggak solid, nggak masif gitu. Jadi yang paling tepat adalah D. Teman-teman nggak apa-apa ya, ini satu lagi ya, karena ini nanggung banget. Satu lagi. Satu lagi, nomor 13. Benar ya, satu lagi kan? Oke. Nomor 13. Pemanfaatan sistem informasi geografi untuk pemetaan zonasi rawan bencana gunung meletus diperlukan kalau kita nih mau tahu mana aja nih daerah yang rawan bencana gunung meletus. Itu butuh apa aja? Apakah di sini peta geologi, morfologi, sama peta jenis tanah? Kayaknya peta jenis tanah nggak usah deh. Kan di sini rawan bencana gunung meletus ya. Nggak ada kaitannya dengan jenis tanahnya seperti apa. Kayaknya ini enggak. Jenis tanah enggak. Peta penggunaan lahan, peta jaringan jalan, dan peta topografi. Jadi di sini ada ketinggiannya, jaringan jalannya, sama penggunaan lahannya. Yang C, peta kepadatan penduduk, peta arah angin, dan peta aliran sungai. Yang D, peta kontur. Ini peta topografi juga ya, sama.
Peta topografi ini sama-sama aja sebenarnya. Dan peta geologi ini batuan, kayaknya ini enggak. Peta kepadatan penduduk, peta penggunaan lahan, dan peta kualitas bangunan ini kayaknya kalau misalnya dia gempa, baru kualitas bangunan ini perlu ya. Tapi kalau bencananya rawan bencana gunung meletus, ini kayaknya enggak ya. Kalau kualitas bangunan ini enggak. Nah, coba. Kalau misalnya kita mau memetakan zonasi rawan bencana gunung meletus, apa aja? Misalnya kayak Merapi. Merapi itu daerah mana aja sih yang paling rawan? Jadi nanti dia zona evakuasinya itu kemana aja? Kira-kira yang mana? Dari ke 5 option ini. Ini Ibu udah tandain yang pasti salah nih ya. Ini enggak juga nih. Ini kayaknya lebih ke gempa kalau ini. Jadi nanti dia tahan gempa enggak bangunannya. Ini peta geologi, batuan enggak ngaruh ke rawan bencana gunung meletus, tanah juga enggak. Nih ya. Apakah peta penggunaan lahan, jaringan Yang B, jalan Bu, dan saya. topografi atau kepadatan penduduk, arah angin dan aliran sungai? Ini berkaitannya dengan rawan bencananya gunung meletus ya. Jadi kalau gunung meletus, contohnya yang kayak Merapi deh. Kalau kalian lihat berita Merapi lagi erupsi misalnya ya. Nah nanti dia kalau zonasi rawannya itu, wilayah rawan-rawannya itu yang mana aja. Itu bisa, kita itu memerlukan datanya. Kalau siapa yang mana? Tadi siapa Bu, aja? saya B. B. Apakah penggunaan lahan ini perlu? Kalau jaringan jalan sebetulnya ini butuh nih. Dia nanti mungkin buat evakuasinya. Tapi penggunaan lahannya kayaknya enggak ini. Lebih ke C yang paling tepat. Kenapa? Yang pertama ada kepadatan penduduk. Jadi kita tahu, oh wilayah ini tuh penduduknya padat. Jadi nanti evakuasinya seperti apa? Kenapa butuh peta arah angin dan aliran sungai? Nah, saya baru mau nanya, Bu, kalau arah angin itu buat apa, Bu? Ini peta rawan bencana gunung meletus. Arah angin, misalnya, kalian pernah ini enggak? Apalagi kayak di Merapi, ada apa sih? Wedus gembel. Atau enggak abu vulkaniknya. Nah, di situ arah angin lumayan berpengaruh. Jadi nanti si awan panasnya ini dia mengarahnya ke wilayah mana? Gitu. Oh, jadi nanti kalau misalnya arah anginnya itu ke utara, siap-siap nih wilayah-wilayah yang ada di utara harus segera dievakuasi. Gitu. Jadi arah angin itu dia untuk menghindari awan panas dan abu vulkanik biasanya, ya. Kalau aliran sungai, kenapa aliran sungai juga butuh? Kalau rawan bencana gunung meletus, selain tadi ada abu vulkanik, ada awan panas, ada juga lahar. Nah, salah satunya adalah lahar dingin. Nah, lahar dingin ini biasanya dia masuknya itu ke aliran-aliran sungai. Nah, makanya di sini butuh juga peta aliran sungai. Jadi tahu kira-kira lahar dinginnya ini tuh dia mengalirnya ke wilayah mana. Kalian kalau misalnya pernah main ya gitu ke daerah-daerah yang di situnya ada gunung api yang masih aktif, di beberapa sungai itu ada ininya, ada kayak peringatannya. Hati-hati lahar dingin kayak misalnya gitu ya. Nah, karena si lahar itu dia pasti, lahar kalian tahu ya, ada lahar panas, ada lahar dingin. Lahar dingin itu ketika si laharnya itu, lahar panasnya itu dia udah masuk ke sungai. Udah masuk ke sungai, jadi nanti dia tuh kayak apa ya, sungainya tuh bisa meluap karena ketambah sama si laharnya itu. Jadi di sini kepadatan penduduk itu untuk mengetahui berapa banyak penduduk yang apa ya, yang terancamnya gitu. Arah angin ini untuk siap-siap dari awan panas dan abu vulkanik. Kalau aliran sungai ini untuk lahar biasanya gitu. Jadi ini ketiga ini dibutuhkan kalau misalnya rencananya rawan bencananya ini gunung meletus. Nah, kalau kualitas bangunan ini dia bisa dibutuhkan, tapi kalau bencananya itu gempa gitu. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan teman-teman?
ini SIG selesai. Jadi nanti pertemuan selanjutnya kita udah bahas bab yang baru. Kayaknya kita masuk ke apa ya ini? Interaksi desa kota ya kalau nggak salah. Pola keuangan desa kota ya. Tapi sayangnya minggu depan libur sepertinya. Jadi kita baru ketemu lagi 2 minggu yang akan datang. Setelah tryout ya kayaknya kalian. Setelah tryout. Nanti siap-siap ya tryout minggu depan. Nanti Ibu kasih kisi-kisinya menjelang tryout. Oke. Ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Sudah cukup? Bu, kalau kisi-kisinya sekarang aja boleh nggak, Bu? Minggu depan kan kita libur, Bu. Atau barangkali nanti ada apa gitu, soalnya yang bikin soalnya juga nggak tahu siapa gitu ya. Nanti biasanya menjelang tryout biasanya dikasih tahunya ya kisi-kisinya ya. Oke, teman-teman kalau misalnya nggak ada yang ditanyakan, Ibu cukupkan untuk hari ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu sih pengennya kalian bisa lebih aktif ya. Nggak hanya pelajaran Ibu, tapi pelajaran yang lainnya juga. Oke. Sip. Berarti kita udah selesai SIG ini. Sampai jumpa 2 minggu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hei teman-teman, masa Ibu salamnya nggak dijawab? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Bu Lilis, udah masuk Bu Lilis. Udah, Bu. Kabur.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bisa dimulaikah atau masih dalam masa istirahat? Istirahat kayaknya ya. Oke. Jadi kalau sudah siap boleh halo-halo ya.